4 itu ya. Namun sebelumnya saya ingin ingin absen dulu ya, kebetulan ini sudah nge-link ke portal nih. Ada dan sekaligus perkenalan barangkali Bapak sekalian nanti menyebutkan domisilinya ya, domisilinya dan kemudian latar belakangnya. Latar belakang itu maksudnya pendidikan sebelum ke S1 PJJ itu apa ya. Kalau memang sudah S1 jujur aja nggak apa-apa. Saudara kan sudah diterima. Walaupun sebenarnya kan bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah yang belum S1. Ya. Kalau memang ada yang sudah S1, ngomong saja saya sudah S1 bidang kajian apa itu ya. Kalau yang belum ya berarti misalnya aliyah atau SMA gitu ya. Suara terdengar? Terdengar, Pak. Tuh ada yang ngechat katanya suaranya nggak kedengaran. Ya. Oke. Saya mulai dari Nur Hasanah. Ada Nur Hasanah? Nur Hasanah. Belum hadir ya? Belum hadir, Pak. Ukhti Adibah. Ukhti Adibah ada? Ada, Pak. Ya, coba. Dari mana, Bu? Pak. Dari Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Di mana Cirebonnya? Di Cirebon Barat. Di Kaliwedi. Oh, Kaliwedi. Pernah S1? Belum, Pak. Baru lulusan SMA. SMA, oke. Sip. Ya, orang Cirebonnya berarti. Muhammad Ulil Albab. Hadir, Pak. Mana orangnya? Hadir, Pak. Kemana orangnya? Saya, Pak. Oh, iya dong. Domisili mana, Mas? Indramayu, Pak. Indramayu. Pernah S1? Belum, Pak. Baru Belum. lulus SMA. Lulus? Lulus SMA. SMA. Muhammad Ulil Albab. Ya. Oke. Mas Deden. Mas Deden. Ada Mas Deden? Nggak ada ya, Mas Deden nggak hadir ya. Ini Jimit-nya berapa menit, Mas? PJ? Insya Allah aman, Pak. Aman? Aman, insya Allah. Lutfitah Rahma Putri. Ada? Lutfitah Rahma Putri. Nggak ada ya? Oke. Ahmad Zidna Najih Al-Azami. Ahmad Zidna Najih Al-Azami. Ada? Oke. Apa berarti ya? Mia Nopianti. Hadir, Pak. Ya. Mana orangnya lihat? Mia, mana Mia? Oke. Dari mana domisilinya? Dari Asalnya Kerawang. Dari Karawang. Kerawang. Saudara di pesantren? Iya, Pak. Sudah S1? Belum.
Belum. Baru lulus tahun kemarin. Baru lulus apa? Aliyah atau SMA? Aliyah. Aliyah ya. Oke, Kerawang ya. Siapa tadi? Nia ya? Iya, Nia, Pak. oke. Ya, oke. Lanjut Hasna Muzayanah. Hasna Muzayanah ada? Ada. Mana? Saya Hasna Muzayanah? Hadiroh Ya. Dari mana, Mbak? dari Cirebon. Cirebon mana? Cirebon Pleret, Tengah Tani. Sudah S1 atau belum? Belum. Baru? Lulusan apa? Gimana? Lulusan apa? Lulusan apa? Lulusan MA. MA ya. Oke. Hasna Muzayanah Aliyah. Oke, lanjut Restu Lenggana. Restu Lenggana ada? Hadir, Pak. Ya, mana Restu? Dari mana, Mas? Cirebon, Pak. Palimanan. Oh, Palimanan. Iya, Pak. Restu Lenggana. Palimanannya mana? Petapean, Pak. Palimanan Timur. Palimanan Timur. Sudah S1? Belum. Aliyah atau SMA? Man, Pak. Man ya? Ya, Man 2 Oke. itu. Oke. On cam ya? On cam ya? Salah satu etikanya kalau kuliah on cam. Saya nggak mau kalau tidak on cam. Saudara dikasih beasiswa untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Cindy Agustianli. Ada Cindy? Hadir Pak, Mana? Dari mana? dari Sumatera Utara Pak, Oh, Sumatera Utara. Mana Sumatera Utaranya? Di mana? di Medan, Oh, Medan. Saya pernah ke Binjai kemarin. di Tahun Labuhan kemarin. Batu Pak, Labuhan Batu Utara tempat tinggalnya. Oh, Habis Labuan mukulin. Batu. Oke. Dari Aliyah atau dari SMA, Mbak? Dari Pondok Pak. Aliyah ya? Aliyah. Ya. Oke. Sip. Cindy. Gina atau Ilah? Gina Atta Hadir, Ilah. hadir. Ya, Gina. Dari mana Gina? Mbak Gina? Dari Subang, Subang. SMA atau Aliyah? SMA. Oh, SMA. Ya, sip. Cukup. Salahuddin Haris. H.R. Rais. Yang mana Salahuddin? Ada Salahuddin? Salahuddin? Ada ya? Oke. Nia Romdaniah. Hadir, Pak. Ya. Itu terbalik-balik gimana itu, Nia? Hadir. Itu videonya terbalik-balik. Ah, gitu loh. Ah. Dari mana, Mbak Nia? Kuningan. Kuningan. Mana Kuningannya? Di Cilimus. Oh, Cilimus deket ya. SMA atau Aliyah? SMK. SMKS. Oh, SMK. Oh. Udah ngabdi di mana itu? MI di apa? MD. MD. Oke, sip. Lanjut. Aib Hanifatur Rahman. Hadir, Pak. Ya. Dari mana, Mas Eh, Aib? saya dari Ciamis, Pak. Ciamis. Kalau Ciamis, Jawa Ya. Barat. Ciamisnya mana Ciamisnya? Ciamis kan Eh, luas. Cikoneng. Oh, Cikoneng, Cikoneng. Ciamis. Cikoneng ya. Ya. Oke. Ada SMA atau ada Aliyah? Dari Aliyah, Pak. Dari Aliyah ya.
Oke. Sip, cukup. Muhammad Saim. Ada Muhammad Saim? Hadir Pak, mewujud. Ya, Muhammad Saim. Dari mana Muhammad Saim? Dari Depok Pak. Sekarang di Depok Pak. Depok mana? Depok Cirebon? Lah, Depok, Jawa Barat Pak. Ngajar di Depok Pak. Oh, Depok. Bogor situ ya? Nah, Ya, Depok Jawa Barat. Ya, oke. Dari Alia atau dari SMA dulu? dari dari MA Pak, pesantren Pak. Oh, pesantren MA ya. Oke, sip. Sekarang ngabinya di mana? Sekarang Ngabinya di mana? Sekarang ngajar di SMP Islam. SMP Islam? Nah, Hebat ya. Belum sarjana sudah ngajar SMP nih. Alhamdulillah. Wah. Ngajar atau jadi TU? Mas Saim? Merangkap Pak kurikulum dan juga guru mata pelajaran. Hebat itu. Alhamdulillah. Nah itu inilah tujuannya ini. Yang begini-begini harus diangkat jadi S1. Karena saudara itu belum berhak harusnya sih. Nggak boleh ngajar saudara tuh. Undang-undangnya harus S1 ngajar tuh. Bahkan sekarang guru profesional plus pendidikan profesi guru. Tambah 1 tahun lagi. Jadi menjadi guru profesional itu S1 plus pendidikan profesi guru. Nah, saudara harus bersyukur ya. Ini diangkat oleh pemerintah supaya saudara sesuai standar. Nah, ini juga berkahnya saudara ngabdi ini ya. Baik, Oke. terima kasih Pak Dr. Ya. Hasru Muhaslim Nur. Ada? Hasru? Tidak ada ya. Nah, saya langsung kalau nggak hadir saya apakan nih. Sri Nurmahni. Hadir Pak. Ya, mana Sri Nurmahni? Mana? Saya, Pak. Dari mana, Mbak? Asal dari Aceh Pak. Oh, Aceh. Acehnya mana? Saya domisilinya di Aceh Tamiang. Oh, Aceh Tamiang ya. Sudah S1? Belum Pak. Belum. Dulu dari mana? SMA atau Alia? SMA Pak. Cuman di bawah naungan pondok. Oh, SMA pondok. SMA ya, tapi ya. Ya. Oke. Baik Misri Hidayatul Aini. Ada? Hadir Pak. Ya. Ini dari Mesir berarti ini dari Mesir. Misri Dari namanya. Lombok Timur Pak. Oh, dari Lombok Timur. Ya. Lombok Timur ya. Lombok Timur tuh dulu saya NTB. sampai apa daerahnya? NTB Nusa Tenggara Barat. Iya, enggak maksud daerahnya apa? Desanya apa tuh? Daerah Lombok Timur di Desa Sakra namanya Pak. Oh, dulu saya ke Lombok itu di itu loh apa? Kampung apa itu Muslim yang apa kalau mau kawin harus diculik dulu itu. Apa itu situ? Iya betul di kampung saya kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Saudara belum diculik, sudah? Sudah diculik Pak. Wah, sudah diculik. Berarti sudah kawin ya? Sudah Iya, nikah Pak. ya? Oke. Iya. Sudah punya anak berapa? 2 Pak. Alhamdulillah ya. Rezekinya anak itu punya itu ya. Iya. Dulu SMA atau Aliyah? Aliyah Pak. Aliyah, betul belum S1 belum? Belum. Oh, oke, sip. Ya. Oke, lanjut. Rahmat Ulia. Ada Rahmat Ulia? Iya, Pak. Hadir, ya. Pak. Oh, dikira laki-laki ini. Namanya Rahmatul Ulia ya. Oh, Rahmatul Ulia ya. Oke, dari mana Mbak Rohmah? Dari Magelang, Jawa Tengah, Pak.
Oh, Magelang. Desanya apa desanya? Salam Kanci. Oh, Salam Kanci. Dekat dengan Borobudur? Ya, lumayan dekat, Pak. Oh, lumayan dekat. Oke, sip ya. Dulu dari Aliyah atau SMA? Dari Aliyah dan Pondok Pesantren. Oh, Aliyah ya. Sip. Oke. Neng Bibah Sulfatun Nisa. Neng Bibah mana? Ada? Neng Bibah ada? Belum ya? Ada, Bapak. Ada, Pak. Ada. Oh, ada. Oke. Neng Bibah dari mana, Neng Bibah? Dari Asalnya dari Tasik. mana? Hmm? Dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Daerah mana Tasiknya? Mana? Tasiknya mana? Daerah Jamanis, Bapak. Jamanis. Dari mana tuh ya? Saya nggak paham tuh. Raja Polah. Raja Polah Oh, Jamanis. Raja Pola lah. Itu pernah dengar kalau Raja Pola. Pernah dengar. Oke. SMA atau SMK atau Aliyah, Mbak? Aliyah. Man. Ya. Man ya. Oke, sip. Langsung Abdurrahman. Abdurrahman ada Abdurrahman? Hadir, Pak. Ya, dari mana Mas Abdurrahman? Kalimantan Utara, Pak. Wis, Kalimantan Utara tuh berarti provinsinya apanya ibu kotanya apa? Tanjung Selor, Pak. Kabupaten Bulungan. Oh, Tanjung Selor. Baru dengar nih ya. Iya, Tapi Pak. ini bagus ya. Sinyal bagus ya. Alhamdulillah bagus, Pak. Oke, sip. Dulu Ali atau SMA? Man saya, Pak. Man ya. Oke, sip. Tanjung Selor. Tadi namanya? Abdurrahman ya? Iya, Pak. Oke. Ya, langsung Toto Suhianto. Ada Toto Suhianto? Hadir, Pak. Ya. Dari mana Pak Toto? Dari Kuningan, Pak. Oh, Kuningan. Kuningannya mana? Kuningannya mana? Ciawi Gebang. Ya. Belum S1 bener, Pak Toto? Belum, Pak. Aliyah, Pak. Oh, oke. Sekarang mengabdi di mana? Mengabdinya di mana? MD, Pak. MD. Oke. Oke, lanjut. Tine Ruhiantine. Tine? Mbak Tine? Hadiroh, Pak. Oke, Mbak Tine dari mana? Saya dari Bandung. Bandung Selatan. Bandung Selatan, Kabupaten ya? Kabupaten Bandung, ya. Iya, Kabupaten Bandung. Oke. Dari namanya Tine, ya orang-orang Sunda lah ya ini. Mbak Tine dari Aliyah atau dari SMA? Dari Aliyah, Madrasah Aliyah. Madrasah Dari Aliyah. Aliyah ya. Oke. Sekarang mengabdinya di mana, Mbak Tine? Di TKA TPA. Oh, TK. Oke. Sip. Teten Sehabudin. Ada Teten? Teten? Mana Teten? Lagi hari H mungkinnya, Bu. Nikah. Belum hadir, Pak. Belum Kebetulan hadir. beliau sedang ada persiapan acara pernikahan, Pak. Pak Dokter. Persiapan apa? Persiapan nikah. Acara pernikahan. Oh, iya. Oke. Berarti dapat beasiswa untuk nikah ya? Alhamdulillah. Berkah, Pak Dokter. Ridwan Ashari, ada? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Mas Ridwan dari mana? Dari Magetan, Provinsi Jawa Timur. Magetan ya, Magetan. Dulu dari Aliyah atau SMA? Dari Aliyah. Aliyah ya. Oke. Magetan. Sekarang mengabdi di mana? Madrasah Diniyah Al-Fatah Temboro. Oh, Temboro. Temboro tuh ini ya.
jamaah tabligh di situ ya? Banyak Iya, ya? benar. Oke, sip. Ridwan Ashari. Muhammad Miftahul Huda. Muhammad Miftahul Huda. Ada? Mana? Oh iya. Muhammad Miftahul Huda dari mana asalnya? Oh, Grobogan. Ya. Dulu dari mana asalnya? SMA. Oke. Yang belum S1? Belum. Pengabdiannya di mana sekarang? MDA ya, MDTA ya. Oke, sip. Bulan Widian. Bulan Widian ada? Berarti perempuan ini kayaknya Bulan ya. Bulan Widian laki-laki atau perempuan nih? Ada? Bulan? Bulannya sudah masuk ke ini ya. Oke, sip. Langsung Khairul Muttaqin. Hadir, Khairul Pak. Muttaqin? Hadir. Ya. Ini kayaknya seusia saya kayaknya nih, Pak Khairul nih. Kelahiran tahun berapa, Pak Khairul? 90. 90? Iya. Wah, jauh. Jauh ya. Tapi kalau casingnya hampir mirip ya? Iya, dituakan Iya. Pak. Iya. Pak Khairul dari mana? MA. Madrasah SMA ya, iya. Sekarang Aliyah. domisili mana domisilinya? Pekalongan. Oh, Pekalongan. Iya. Dekat dengan Habib Lutfi? Iya, iya. Dekat ya? Iya, Oh, dekat. berarti setiap itu ada ini ya, kanzus sholawat ya? Ya, nanti tanggal 22 Oktober, Pak, Maulid. Oh iya, oke. Boleh nanti saya mampirlah situ kalau ada Silakan, waktu ya. monggo. Ya. Oh, oke. Pak Khairul Muttaqin. Sekarang di apa? Ngabdi di mana? Di MI. MI ya? MI negeri atau MI swasta? Swasta. Oke, sip. Ya, lanjut. Marcelia. Marcelia Widya Putri. Hadir, Pak. Oke. Oh, Marcelia. Asalnya dari mana, Mbak? Saya asalnya dari Bondowoso, Jawa Timur. Bondowoso. Domisili di situ juga? Iya, domisili sendiri. Oke. Sekarang asalnya pendidikannya apa? Pendidikannya SMK. Oh, SMK. Oh, SMK apa? Otomotif? Multimedia. Oh, multimedia. Dikira otomotif kan bisa ngoprek-ngoprek sepeda motor ya. Wah, ini ngoprek-ngoprek ini, ngoprek-ngoprek komputer berarti ya? Iya. Oke, sip. Pengabdiannya sekarang di mana pengabdiannya? Di SMP Islam. Oh, SMP Islam? Iya. Ngajar juga? Dulu ngajar, tapi sekarang jadi TU. Oh iya, memang belum saatnya ngajar. Harus Ya. kuliah dulu. Ya. Iya. Oke, sip. Marcelia. Ondi. Mana Ondi? Ada Ondi? Ondi? Ada? Hadir, Pak. Oh, mana? Mas Ondi. Dari mana Mas Ondi? Dari Lebak, Banten. Oh, Lebak, Jawa Barat. Banten. Iya. Jawa Barat, Banten ini Banten. Jawa Barat. Provinsi Banten sendiri sudah misah. Ya. Iya. Oke. Di daerah apa? Daerah mana, Mas Ondi? Kampung Citorek. Kampung apa? Lebak, Citorek. Oh, jauh ya dari saya baru sampai Banten tuh baru sampai Malingping. Oh, Malingping. Oh iya, pernah dengar Malingping. Saya baru sampai kotanya saja. Di UIN Banten, saya sempat situ. Ya, pernah ke situ. Oke, lulusan apa, Mas Ondi? Lulusan SMA 2 Ciputat. Oh, SMA ya. SMA. Sip. Pengabdiannya di mana sekarang? Yayasan Pondok Pesantren. Yayasan. Oh iya, maksudnya di MI atau di apa?
MA. Di MA. Berarti jadi TU atau ngajar? Tutor. Hah? Sebagai apa? Guru. Tutor. Guru. Nggak apa-apa, jujur aja kamu sampai udah diterima ini nggak saya rekomendasikan dulu. Jangan, ini saya ngecek aja, maksudnya saya ingin ngecek benar nggak. Saya kan dekan FITK yang punya program ini, sehingga saya ingin ngecek sejauh mana daya serap, ya, daya serap program ini tuh tepat sasaran tidak gitu loh. Kalau dari sebagian besar memang tepat sasaran, ya. Kalau sudah S1 itu sebenarnya bukan sasarannya. Sasarannya adalah yang belum S1, ya. Kalau sampean sudah dilibatkan ngajar, ya, jujur aja sudah ngajar atau sebagai TU, sebagai apa nggak apa-apa, ya. Karena saudara sudah dinyatakan lulus menjadi peserta. Tinggal apa? Komitmen saudara, ya, dibiayai pemerintah, dibiayai pajak itu, ya. Bahkan dibiayai utang. Negara itu ngutang untuk biaya saudara. Jadi harus serius. Kalau nggak serius, saudara lebih baik mundur dari sekarang. Ya, biar saya pahit-pahitin dulu. Karena dari semester yang lalu ada yang IPK-nya 1, sekian. Itu nggak serius. Kata dirjen udah copot saja itu, DO. Ya, kalau 1, kan berarti nggak pernah masuk. Kalau masuk sih paling tidak ya 2, sampai 3 sih dapat lah ya. Tapi nggak masuk ya bagaimana mau ngasih nilainya ya. Jadi saudara harus bersyukur saudara dibiayai oleh pemerintah, saudara dibiayai oleh rakyat. Ingat tuh, ingat itu ya. Dibiayai oleh rakyat. Saudara jangan mengkhianati amanah yang sudah diberikan oleh rakyat untuk meningkatkan SDM. Saya berharap di kelas ini jumlahnya berapa tadi? 40? 40, Pak. 40. Mohon maaf saya terlambat, Pak. Nah, Pak Teten. Terkendala signal. Belum Ya. saya absen satu-satu. Saya sambil ngasih motivasi ini. 40 itu saya berharap nanti lulus juga 40. Ya. Jangan ada yang tertinggal. Ya, kalau lulus semua 40 berarti saudara komitmen terhadap program ini. Saudara tahu nggak, tahun kemarin yang daftar itu 7.600. Ya. Itu artinya banyak orang yang ingin kuliah seperti saudara. Nah, sekarang saudara sudah dapat, tapi kemudian menyia-nyiakan apa? Kira-kira yang status saudara kalau seperti itu. Ya. Jadi ini pertemuan pertama saya memotivasi saudara-saudara sekalian sambil ngabsen ya untuk komitmen ya, berkomitmen dan tanamkan dalam hati saudara untuk niat lillahi ta'ala untuk thalabul ilmi. Ya. Karena saudara termasuk yang diberi privilege oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara mendapatkan rezeki dapat dibiayai oleh pemerintah. Dan itu ribuan orang, jutaan orang yang mendambakan seperti saudara. Ya, sehingga saudara harus berkomitmen dari sekarang. Maka kalau tidak sanggup mulai dari sekarang lebih baik mundur sekarang. Pak, saya nggak sanggup lah. Sudah saya mundur saja. Digantikan orang lain saja. Itu karena yang lain ngantri itu. Ya. Antri. Nah, itu ya. Oke. Terima kasih, lanjut Ali Khofi. Ali Khofi ada? Hadir, Pak. Ya. Dari mana Mas Ali Khofi? Dari Bali. Oh, Bali. Balinya di mana? Bali Barat di Singaraja, Pak.
Oh, Singaraja. Oke. Jadi kalau Iya, saya liburan ke Bali bisa mampir ke Singaraja ya? Yes. Oke, sip. Di situ ada komunitas Kiroati. Pernah dengar? Kiroati apa Nah, itu? metode pembelajaran Quran Kiroati. Kalau nggak salah di Singarajanya tuh. Panjang soalnya Pak. Saya di paling ujung barat di Pejarakan, Desa Pejarakan. Dekat Gilimanuk Oke. saya Pak. Oh, dari Gilimanuk ya. Oke, oke. Pelabuhan Gilimanuk. Ya, ya. Berarti dekati Jawa atau ujung sana? Ujung barat saya Pak. Dekat Oh, Jawa. ujung barat ya. Ujung barat ya. Oke, sip. Dulu dari MA atau Alia ada SMK? SMA Sukorjo Pak, Situbondo. Oh, orang Jawa Timur ini ya. Asli Bali tapi Pak, lahir di Bali. Oh, lahir di Bali. Oke. Oh. Sip. Komunitas muslimnya banyak situ ya? Lumayan Pak di Pejarakan. Jadi ada masjidnya di situ, masjidnya ada. Di desa saya ada 3 masjid Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti komunitasnya sudah ramai ya? Yes. Ramai sekali ya. Oke, Mas Ali Kofi. Lanjut Budi Satriawan. Budi Satriawan? Ada? Budi Satriawan? Tidak ada ya. Oke. Dasep Hamzah. Ya Pak, hadir Pak. Ya, Mas Dasep dari mana? Dari Cianjur Pak. Oh, Cianjur. Cianjurnya mana? Daerah mana? Cianjurnya bagian selatan Pak. Pelabuhan Ratu. Cianjur bagian selatan, Cianjur Selatan Pak. Dekat dengan Sindang Barang Pak. Oh, dekat dengan kabupaten apa berarti? Ya Kabupaten Cianjur Pak. Enggak, kabupaten tangganya apa? Berarti? Kabupatennya Sukabumi ya Pak. Oh, Ya. dekat Sukabumi berarti ya. Oke, dari Alia atau dari SMA? Mana ini? Belum selesai nih, ditanyain udah lep. Mana pada Sep? Wah, ini terlempar ya. Oke. Irfan Abdul Karim. Ada Irfan? Hadir Pak. Ya, dari mana Mas Irfan? Dari Magelang, Jawa Tengah. Oh, Magelang. Tadi ada Magelang 2 ya berarti ya? Jih Pak. Dari MA atau Aliyah? Dari SMA? Madrasah Aliyah Pondok Pesantren. Oh, Pondok ya. Sekarang mengabdi di mana? Ngabdinya di pondok dan juga Madrasah Aliyah Pak. Oke. Di Madrasah Aliyah sudah jadi guru? Sudah Pak. Wah, hebat ini. Tinggal apa? Maaf Pak, aduh sinyalnya Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Pak Dasep. Ya, udah, yang penting udah terusin ya. Saya juga Iya Pak, siap Pak. Oke, Pak Mas Irfan, udah cukup. Mu'alimah Adiniyah. Ada Mu'alimah Adiniyah? Ada Pak. Ya, dari mana Mbak Mu'alimah? Dari Sampang Madura Pak. Woi, Sampang Maduro. Saya baru sampai itu IAIN Maduro, sempat situ. Pamekasan ya? Pamekasan ya? Pamekasan ya? Iya, saya ke situ dulu tahun 2022 ya, kemarin. Dari Alia atau dari SMA atau dari MA? Mbak Mu'alimah? Madrasah Aliyah Pondok, Pak. Oh, Pondok. Sekarang mengabdi di mana? Di TK. Oh, TK-nya. Oke. Ya, sip. Makasih. Jamaluddin. Jamaluddin? Ada Jamaluddin? Oh, belum masuk ini ya. Oke, Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah. Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 suku kata ini. Iya Pak, Ini panjang sekali nama saya. ya,
ditambah sakinah mawadah warahmah itu tambah pas. Amin. Mbak Lailatul Fitriah itu dari mana? Saya domisili di Bangkalan, Pak. Oh, Madura. Bangkalan. Berarti Madura ada 2 tuh ya. Heeh. Nggih. Bangkalan. Iya. Dari Alia atau dari SMA dulunya? Kebetulan saya SMK, Pak. Oh, SMK. SMK-nya apa? SMK apa? TKJ, Pak. Tapi saya dulu di Oh. pondok. Oh iya iya, ngoprek-ngoprek ini ya, berarti komputer ini. Nggih. Ya. Oke, sip. Pengabdiannya sekarang di mana? Di pondok? Di pondok pesantren, nggih. Oke, sip. Sudah ngajar? Ngajar, Pak. Ngajar TPQ, juga jadi guru bantu di NTS Al Jaziyah, ngajar ngaji juga. Oke, sip sip sip. Ya. Terima kasih. Aldi Ramdhani, ada? Aldi? Aldi, ada Aldi? Ada ya. Aina Pisah. Ini orang Sunda juga kayaknya nih. Aina Pisah Marliantini. Ya, hadir, Pak. Dari Bandung ya? Ya. Dari Bandung? Garut, Pak. Garut. Wah, saya meleset sedikit. Ya, Garut ya. Garutnya di mana, Mbak? Mbak Teh? Di Wanaraja, Pak. Di Wanaraja. Wanaraja. Saya di Garutnya baru sampai Musa Dadiyah di situ. Musa Dadiyah. Iya. Lihat itu? Pernah? Dengar? Oh iya, itu mah di kotanya, saya mah di pinggiran kotanya. Oh, di pinggiran kotanya. Oke. Lulusan apa? Alia atau SMA atau Alia, Pak. Alia tahun 2006. Iya. Oh, 2006 ya. Oke. Ya. Sip. Sekarang pengabdiannya di mana? DAI? Kalau sore di MDT, kalau siang di SMP Islam. Gitu. Hebat ya. Sudah ngajar di SMP-nya? Sebagai guru tahfidz dan TU. Oke, sip. Ya. Terakhir ini Ahmad Irfai. Ahmad Irfai ada? Ahmad Irfai. Hadir. Ya. Mas Irfai dari mana asalnya? Dari Jatibarang, Pak. Oh, Jatibarang. Jatibarang mana? Bulak Lor, Indramayu. Oh, Indramayu. Oke, Indramayu. Dulu dari Alia atau SMA, Mas Irfai? Irfai. Alia pernah, SMA pernah, lulusan SMK, Pak. Wih, ini lengkap ini. Lengkap. Sekarang pengabdiannya di mana? Di MD, Pak. MD ya? Oh, ya. Jatibarang ya? Deket lah. Oke. Ya, terima kasih. Sudah saya sebut semua. Siapa yang belum? Saya, Pak, belum. Mohon maaf. Siapa namanya? Coba muncul. Iya, Pak. Muncul dong. Ya, siapa namanya? Ini saya Teten Syahabudin, Pak, dari Garut. Oh, Mas Teten. Nanti juga saya cek Teten Syahabudin. Oh, ini yang mau nikah ini ya? Iya, Pak. Iya, kapan nikahnya? Pak. Semoga lancar buat besok. Oh, besok. Ya. Besok, Pak, ya. Moga-moga lancar. Amin ya. Dan dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin, amin. Amin. Ya. Ini rupanya syukurannya nikah ini, dapat beasiswa. Ya. Oke. Pak Teten dari Garut ya? Dari Garut, Pak. Kebetulan saya ditunjuk sama sahabat-sahabat jadi Kosma. Oh, Kosmanya. Wah, ini harus ada wakilnya dong yang menghandle. Alhamdulillah ada, Pak. Ada 2 wakil. Oke. Ya. Mas Tetennya bulan madu nanti nggak mikirin kuliah ini. Ya, tapi jangan lama-lama ya bulan madunya ya. Iya, pada sen siap pada sen. Yang bulan madunya kemana? Ke London? Enggak, Pak. Di sini aja, Pak. Oke, sip. Di sini saja sendiri di sini di MI, Pak. Oh, sip. Oke, sip. Mas Teten asalnya apa? MA atau Alia atau SMK? SMA? MA, Pak, lulus saya, Pak. MA ya? Sekarang ngabdinya di MI?
Sekarang di MI, Pak. Mengabdi di MI MI. ya. Kebetulan Oke, sama MI-nya. ketua yayasan saya di sini, Pak. Kebetulan lagi Oh, ada. ketua yayasan. Iya, Pak. Waduh, hebat. Ketua yayasan udah Alumni kaya beliau, dong, Pak. ketua yayasan. Iya. Ketua yayasan udah duitnya banyak ini. Duitnya banyak. Nggak perlu beasiswa harusnya ini ketua yayasan. Enggak, Pak. Saya ini menghitmah aja, Pak, di sini, Pak. Oke, sip. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Saya Bapak. Saya, Pak. Ya, Mas Deden, satu-satu. Asru. Deden belum, Pak. Deden. Asru Deden, mana? Pak, Deden, Pak. Asru. Belum, Oh, Pak. Asru Muhaslim Nur ya. Iya, Pak. Dari mana? Dari Domisili? Makassar, Pak, Sulawesi Oh, Selatan. Makassar. Oh, saya pernah ke Makassar, ke UIN. UIN Makassar ya. Pernah saya. Iya, Pak. Iya, sampean di mana? Makassarnya? Di kotanya? Iya, Pak. Di kotanya, di kota Makassarnya? Di kotanya, Pak. Oh, iya. Mengabdi di mana? Di daerah Takalar, Pak, di Kabupaten Takalar. Takalar. Iya. Pengabdiannya di mana? Di MI atau di MDA atau di MTS atau di Aliyah? MA Pondok Pesantren, Pak. Mau pondok pesantren. Oke. Saya punya teman di Pindrang. Jauh nggak dari situ Pindrang? Jauh sekali, Pak. Oh, jauh sekali. Perjalanan darat atau laut ke situ? Darat, Pak. Oh, darat. Berapa jam dari Makassar? Dari Makassar itu bisa 4 sampai 5 jam, Pak. Oh, oke ya. Ya, nanti suatu saat barangkali sih bisa ke Pindrang, ya. Iya, Pak. Itu ada ketua STAI apa itu di situ? Di Pindrang, ya. Oke, Mas Asru dari Aliyah ya dulu? SMA Pondok Pesantren, Pak. SMA Pondok Pesantren. Oke, sip. Ada lagi siapa yang belum saya absen? Mas Saya, Deden, Pak. Pak. Belum, Pak. Ya, satu-satu. Siapa? Mas Deden. Saya lihat, cek dulu. Mas Deden. Oh, iya, Mas Deden. Dari mana Mas Deden? Asalnya? Dari Brebes, Pak. Brebes. Lulusan di? Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Oh, Losari. Banjarharjo. Oh, Banjarharjo. Malahayu berarti? Iya. Oh, yes. Sunda atau Jawa sampean? Sunda. Oh, Sunda ya. Oke, ya. Mas Deden asalnya dari SMA atau ada Aliyah? SMA Pondok Pesantren. Oh, SMA Pondok Pesantren. Ya. Mana ini yang NGO tah ini? Yang ini dah. Oh, tulisannya enggak itu NJ10. Iya. Oh. Ya. Sip. Lanjut, siapa lagi yang belum? Saya belum, Saya. Pak. Satu-satu. Lutfita. Iya, Pak. Lutfita nomor berapa tadi itu? Lutfita itu nomor berapa? Bentar, saya cari dulu. Lutfita. Lutfita. Oh, nomor berapa, Mbak? Oh, enggak ada sih. Oh, nomor 5 ini. Lutfita Rahma Putri. Dari Iya, mana, Pak. Mbak? Dari Cirebon. Oh, Cirebon. Cirebonnya mana Cirebonnya? Cirebonnya Jawa Barat, Pak. Iya tahu, Ajawinangun, wong Cirebon. Saya juga orang Cirebon. Pangsari, Losari. Losari. Iya. Panggang Sari. Iya, Pak. Iya. Panggang Sari. Oh. Oke, Panggang Sari ya, dekat. Dekat dengan rumah saya Gebang. Kelihatan kan? Sampai kalau 2.000 katanya. itu. Oke. Asalnya dari SMA atau SMK atau MA? SMA Pondok Pesantren Darul Mukni Al Maliki. SMA Pondok Pesantren. Oh, Kalimukti. Bogor, Pak. Oh, Bogor. Ya. Oke, sip. Sekarang ngabdinya di mana? Enggak ngabdi, Pak. Enggak ngabdi. Enggak ngabdi.
Enggak. Sampean ngambilnya di mana? Sekarang di rumah, Pak. Hah? Ada yang kelas Sekarang reguler, Pak, di kelas kita. Oh, Lutfitah ini masuk yang reguler ya? iya, Pak. Oh iya. Sob. Oke. Satu berarti nih ya? Satu Iya, Pak. reguler nih. Baru Ada satu. 12 orang. Ada 12 orang, Pak. Wah, absennya di mana? Absennya sama dengan saudara yang 40 ini? Iya, sama. Oh. Sama, itu dia yang mau kita cari, Pak, absen yang seluruhan di kelas A1 itu pengen kita tahu yang reguler berapa, yang beasiswa berapa. Ya. Kalau gitu nanti Kosmanya, wakil Kosmanya konfirmasi ke Sekjur ya. Sekjur. Ke Pak Zaki Yavani ya, atau ke siapa, ke Pak Slamet lah, atau kemana. Pak Slamet juga lagi honeymoon nih, kemarin menikah. Jadi ke Pak ini aja, Pak Sekjur ya, Pak Zaki ya. Nanti ini berarti yang terdeteksi satu nih dari sini ya. Coba nanti tadi yang sudah saya absen termasuk reguler bukan? Beasiswa. Ya, berarti kan baru terdeteksi Lutfitah ini ya, yang reguler ya. Ada yang reguler tadi Pak di absen di depan itu salah satunya banyak yang reguler. Yang di mana? Yang bagian awal-awal. Ada Mbak Gina, Uti Adiba itu reguler Pak. Oh, Nur Hasan ada. Tiba sampai ininya Pak. Oh, sampai Nina. Sampai Nina Romdania. Oh, ya. Ini ada Nur Hasan, Ufti Adibah, Muhammad Ulil Albab, Mas Deden, Lutfitah, Ahmad Zidna, Mia, sampai Nia ya. Juga Pak. Ya, Solahuddin sampai Nia Romdaniah ya. Oh iya. Oh iya. Oke. Saya tadi kok nggak ngomong kalau dikira beasiswa semua. Oke. Tadi yang baru saya itu kan berarti Lutfitah sudah. Ada lagi yang belum? Saya belum. Yang belum? Belum ke Ya. absen. Siapa? Bulan. Widian. Bulan nomor berapa? Nggak tahu. Bulan tadi sebentar. Oh, 27. Dari mana? Ya. Dari Bandung. Bandung. Dari Bandung, ya. Bandung mana? Bandungnya? Bandung Selatan. Kabupaten ya? Ya, Kabupaten Bandung. Daerahnya apa? Daerah namanya? Daerah Banjaran, Pamengpeuk. Oh, Banjaran. Ini apa? Itu ada lagunya Banjaran Bandungnya. Gak tahu. Tuh, gimana lagunya? Ada lagunya itu, lagu Sunda. Oke, Mbak Bulan, mengabdinya di mana sekarang? Di DTA Al Jamaah, di Nia. Oke. Asalnya dari SMA, SMK atau MA? MA, Madrasah Aliyah Al Huda. Oke, sip. Siapa lagi yang belum? Saya belum, Pak. Ya, siapa? Ahmad Sidna. Oh, Ahmad Sidna. Nomor Ahmad Sidna. Sebentar tadi. Oh iya. Yang reguler, Pak. Sampai reguler ya? Enggak, Pak. Oh, asal dari mana? Tegal, Pak. Hah? Tegal. Oh, Tegal. Oh, Tegal. Tegalnya nang di. Tegalnya nang di. Tugu Turi. Oh, Duku Turi. Oke, sip. Oke, asalnya dari SMA, SMK, asal SMA? Madrasah Aliyah, Pak. Aliyah ya. Oke, sip. Sampean reguler ya berarti? Iya, Pak. Oke. Sip. Siapa lagi yang belum? Ya, siapa? Mas?
Iya, siapa? Suaranya nggak ada, suaranya. 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 Voice-nya. Katanya tadi Nggak bisa. mikrofonnya bermasalah, Pak, di Oh. ini. Siapa namanya? Dikit aja. Siapa namanya? Budi Setiawan kalau nggak salah ya siapa namanya? Siapa? Budi Setiawan. Ya, betul. Budi Satriawan namanya, Pak. Budi Satriawan. Budi Satriawan, dia dari Oh ya. dari Lombok Barat, Pak. Dari Lombok Barat. Oke, sih. Mohon maaf saya mewakili karena mikrofonnya rusak. Boleh, katanya. nggak apa-apa. Ya. Sip, boleh. Asalnya dari mana? SMA atau Aliyah? Bisa informasinya? Lewat komen dong. Ah, iyalah, komen. Nanti segera perbaiki ya itu komputernya. Jangan dibiarkan itu. Saudara nanti kayak orang pisu nantinya. Oke. Ada lagi? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, saya sendiri yang mengenalkan diri. Sudah tahu semua saya? Sudah tahu ya? Belum. Silakan perkenalkan diri, Bapak. Baru namanya tidak. Tahu namanya aja. Baru tahu namanya aja, Pak. No, baru namanya aja. Oke, sip. Saya minta maaf, Pak. Ya, gimana? Oke, nama saya Saifuddin. Ya, saya alhamdulillah sekarang sedang diamanai menjadi dekan FITK. Sekarang FITK itu mempunyai 14 jurusan. Salah satu jurusan adalah PJJ PAI. Ada PAI-nya sendiri, PAI darat ya. Kalau ini PAI udara nih. PAI udara. Ada tadris bahasa Inggris, ada tadris kimia, ada tadris IPS, ada tadris bahasa Indonesia, macam-macam biologi, semuanya ada 14. Terakhir yang paling bungsu adalah matematika murni. Ya. Ada matematika murni, ada informatika. Saya domisili saya di Cirebon, di Kabupaten, ya tepatnya di Desa Gebang Udik, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Itu tadi dekat dengan siapa itu? Lutfita. Itu kalau Lutfita itu ke timur, Losari, soalnya saya di agak barat ini di Gebang ya. Kalau saudara yang tinggalnya di Cirebon, mungkin kalau ke timur melewati flyover yang ada pasarnya, itulah tempat saya di situ. Oke. Istri saya masih satu. Anak sudah 3, putri semua. Sekarang yang sulung sedang kuliah di UPI. Ini nanti saya ke Bandung, sering ke Bandung saya ini. Nanti mampir ke Bandung ya, ke bulan ini ya. Saya sering ke UPI. Anak saya di UPI di jurusan Bahasa Indonesia. Di sana di asrama putrinya. Jadi di komplek UPI-nya. Jadi ada yang dari Banjaran, ada yang dari itu, nanti saya insya Allah mampir ya. Di Bandung ya. Ya. Oke, saya juga minta informasi nanti barangkali ada pondok tahfidz yang terdekat di situ ya, di dekat UPI. Saya minta informasi pondok tahfidz yang di sekitar UPI karena anak saya itu sudah ngafalin 10 juz. Hanya karena kuliah dulu jadi nanti inginnya diteruskan. Ya. Nanti yang dari Bandung minta informasi barangkali ada pondok tahfidz sekitar UPI ya. UPI itu berarti jalan apa, Mbak? Mbak Bulan? Apa ya? Setiabudi ya?
Setiabudi ya? Iya, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Nah, Lupa lagi. ya kalau yang kedua dan ketiga masih di pondok. Jadi saya sehari-hari berdua dengan istri saya. Jadi pengantin baru terus ya. Anak-anak sudah dikeluar semua jadi ya. Sementara rumah saya berdua itu ada lantai bawah, ada lantai atas. Jadi kadang-kadang istri saya yang di lantai atas, saya yang di bawah. Itu ya. Jadi blang-bling-blung sendirian itu. Nah, ini mudah-mudahan itulah pentingnya pendidikan ya. Kita merelakan anak-anak kita jauh karena untuk meraih pendidikan. Dan saat ini tantangan kita yang besar adalah gadget. Ya. Gadget itu sudah menjadi habit sama anak-anak. Makanya saya pesantren anak salah satunya adalah menjauhkan dari gadget sebelum dia dewasa. Ya. Jadi ini juga saya kira tantangan pendidikan Islam ya. Tantangan pendidikan Islam kita ini adalah bagaimana teknologi itu semakin membantu, bukan malah menjadi trouble. Ya, menjadi trouble sehingga kemudian kita tergantung pada gadget dan lebih banyak hiburannya daripada mengambil manfaat dari dari gadget itu ya. Oke, saya kira itu perkenalan singkatnya ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan nanti sambil jalan aja. Tapi di grup aja ya. Jangan japri-japri ke saya. Saya nomornya banyak. Jadi kebanyakan grup, jadi nanti hang HP saya ya. Jadi apa-apa nanti info Kosma atau wakil Kosma umumkan di grup saja. Di grup saja supaya mengurangi lalu lintas percakapan. Saya ini sudah banyak grup ya. Karena ini kewajiban untuk supaya komunikasi lancar, jadi saya izinkan masuk grup 15. Maka nanti Kosma ataupun yang lain wakil Kosma itu nanti dari grup saja ya. Tapi saya nggak bisa ngirim data ya ke grup ya. Ya nanti ini hari ini nanti saya kirimkan ini RPS ya. RPS. Saya kirimkan RPS untuk panduan kita ya, panduan kita. Ini sampai jam berapa, Mbak Kosma atau Mas Teten? Mas Kosma sampai jam berapa kita? Di jadwalnya? 8.30, Pak. 9.30. Iya, jangan kalau 8.30 ya sampai namanya sejam itu bukan. Sampai jam berapa? 9.30. Oke. Karena ini berapa SKS ini? Kita berapa SKS? 3 kan? Nih. 3 SKS itu pengertiannya begini. 3 SKS itu 3 kali 50 menit pertemuan tatap muka. Ya. 3 kali 50 tugas terstruktur. 3 kali 50 tugas mandiri. Itu satu SKS itu. Satu SKS itu terdiri dari tatap muka, tugas struktur, dan tugas mandiri. Jadi idealnya 3 SKS itu berarti saudara belajar tatap muka itu 150 menit. 150 menit untuk mengerjakan tugas terstruktur. Dan 150 menit untuk tugas mandiri. Jadi saudara belajar 1 minggu itu 450 menit untuk 3 SKS. Itu yang benar hitungannya. Ya. Maka kalau saudara betul belajar 450 menit dalam seminggu untuk kuliah 3 SKS,
saudara nanti akan jadi sarjana mumpuni, ya. Sarjana yang mumpuni, sarjana yang pengetahuannya luas. Karena saudara 450 menit belajar seminggu. Nah, maka saudara tidak cukup hanya tatap muka, ya. Tidak cukup hanya tatap muka. Lah, apalagi ini yang reguler itu ya. Saudara memilih PJJPAI itu berarti saudara harus ada sesuatu yang lain. Mungkin ada saudara punya kesibukan sehingga saudara memilih PJJPAI. Maka nilai tambah yang lain harus ada, ya. Karena yang beasiswa itu adalah keterbatasan. Tadi ada dari Lombok, dari Bali, dari Madura, ya, dari Kalimantan, Takalar, dari mana lagi tadi? Sulawesi nggak ada ya? Makassar ada deh ya. Makassar. Nah, itu mereka sudah mengabdi dan juga artinya melaksanakan kegiatan sebagai paling tidak kalau belum disebut jadi guru ya tutor, ya. Tutor, sebagai tutor dalam kegiatan KBM. Nah, tentu bagi mereka yang seperti itu untuk datang ke kampus itu adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, maka pemerintah ada terobosan baru ini supaya apa? Supaya yang begini-begini ini bisa tertangani. Kalau kita secara reguler yang tadi mengabdi di DTA, di RA, di MDTA, di MTS, di Aliyah, harus sambil kuliah reguler ketemu tatap muka offline dengan dosen, akan berapa puluh tahun orang-orang seperti itu yang sebenarnya sudah berkontribusi dalam kegiatan pembangunan pendidikan. Itu apa? Kita punya PR 50.000 orang-orang seperti saudara-saudara sekalian. Ya, dengan terobosan PJJPAI ini, alhamdulillah dalam waktu 3 tahun ini sudah 200 ditambah 2.000 ditambah sekarang 1.150 ya. Tahun ini ya. Sekitar itu. Jadi sudah berapa tuh? 3.000, sudah 3.500-an lah. Kurang lebih. Itu 3 tahun. Nanti kalau kita kapasitas infrastruktur digitalnya sudah maksimal, kita akan mungkin akan lebih masif lagi, ya, akan lebih masif lagi. Karena apa? Saat ini akan PJJ non PAI sedang diusulkan. Kalau di FITK itu sudah ada nanti PIAUD, kemudian PGMI, juga bahasa Arab dan IPS, ya. Nah ini nanti kalau 1.000 aja, 1.000 itu sudah 4.000. Ya, 4.000 calon mahasiswa yang mungkin juga ada yang beasiswa dan nanti non beasiswa. Nah ini saya kira terobosan yang harus kita syukuri. Maka dalam kontrak belajar ini sekali lagi saya berharap saudara-saudara bisa memanfaatkan dengan baik, ya, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kegiatan PJJ ini, sehingga saudara bisa mengambil manfaat secara maksimal, ya. Saudara bisa meningkatkan, ya, meningkatkan kapasitas saudara, ya, sebagai sebagai calon pendidik. Ya. Ini sebentar, saya mau ngisi portal ini, kalau kelamaan dia tuh keluar sendiri. Keluar sendiri ya, Pak.
Iya, ini sebentar nih apa? Jadi sudah saya absen. Oke. Oke. Kita lanjut bahwa mata kuliah itu kita itu ilmu pendidikan Islam, ya, ilmu pendidikan Islam. Jadi ini mata kuliah saya kira mata kuliah inti ya. Mata kuliah inti. Saudara sudah dikasih mata kuliah inti di jurusan PAI yaitu ilmu pendidikan Islam. 3 SKS nanti RPS-nya saya kirimkan ya, RPS-nya sekaligus apa bahan pertama ya. Bahan apa materi pertama. Materi pertama itu tentang hakikat pengertian pendidikan Islam. Nanti ada materinya sekaligus. Yang perlu disepakati kita bahwa jadwal sesuai dengan yang sudah tertera ya. Saya berharap karena saudara itu dari berbagai wilayah. Jangan mudah menggonta-ganti jadwal. Kecuali emergensi ya. Karena ini berarti di Lombok sudah jam berapa nih? Sudah jam 8 ya? 8. 9.44 Pak. 9 ya, 9.44. Atau di Makassar juga sudah jam 9 ya? Di 9 9.44 juga. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Kemudian kehadiran saudara itu minimal 75%. Ya. Minimal 75% dari 14 pertemuan itu. Maka tidak boleh setengahnya kan 7. Ya. Berarti 3,5 ya. 3,5. Jadi paling tidak saudara tidak boleh alfa lebih dari 3. Ya, tidak boleh alfa lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, saudara kurang dari 70%. Maka saudara tidak berhak untuk ikut ujian. Ya. Itu satu kehadiran. Harus diperhatikan ya. Terutama yang beasiswa, sekali lagi, saudara dibiayai oleh rakyat. Ya. Saudara akan mempertanggungjawabkan nanti beasiswa yang saudara terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya di hadapan kita-kita dengan bukti bahwa saudara ikut kuliah, ada nilainya, kemudian juga sampai sampai lulus. Tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kalau yang reguler, saudara dibiayai oleh orang tua saudara. Jangan mengkhianati bahwa saudara telah diberi fasilitas, diberi kemudahan oleh orang tua saudara untuk kuliah. Nah, dan ini intinya pendidikan Islam. Ya, intinya pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam itu sesuai dengan misi Rasulullah SAW, liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak kita harus dikedepankan. Konteksnya dalam hal ini program PJJ-PAI itu adalah program prioritas Kementerian Agama yang akan mengentaskan guru-guru yang sudah mengabdi, ya sedang mengabdi sampai dengan pelosok-pelosok itu tentu political will yang
patut diapresiasi. Wujud apresiasinya adalah bahwa kita melaksanakan program ini dengan baik, ya. Oke. Satu kehadiran. Yang kedua, nanti tugas terstruktur, ya. Tugas terstrukturnya saudara nanti saya berkewajiban memberikan materi itu ketika sinkronus 4 itu ya. 4 ya. Nanti yang lainnya saudara bagi-bagi judul ya. Bagi-bagi judul. Saudara nanti tugas strukturnya adalah membuat, nanti dibikin kelompok ya, Mas Teten ya. Kosmanya atau wakil kosmanya dari Baik, Pak. dari 40 itu saya sudah itu ada 14 materi. Ya. Ada 14 materi, diambil 4 berarti ada 10 materi, ya. 10 materinya itulah yang saudara bagi-bagi, ya. Nanti saya lihat ini. 1 sampai 14 nih. Kita sepakati 1, kemudian 6, kemudian 10 sama 13 ya. Itu materi saya. 1 berapa tadi saya bilang? 1 6, 10, 13. 10, 13 ya. Ya, udah. Ya, Pak. Ini 4 materi ini nanti saya handle langsung, ya. Saudara lihat nanti di sini di RPS, nanti saya kirimkan. Habis ini nanti Japri ya, salah seorang Japri ke saya nanti kirimkan ini. Itu nomor 1 itu tentang hakikat pengertian pendidikan Islam. Nomor 1. Yang nomor 6 itu kurikulum pendidikan Islam. Ya. 1 hakikat. Yang 6 itu kurikulum pendidikan Islam. Yang 10 nanti peserta pendidikan Islam. Yang 13 rekonstruksi pendidikan Islam. Nah, selain 4 ini 10 judul saudara bagi-bagi. Kalau 40 berarti ya ada satu kelompok 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang. Nah, nanti tugasnya nanti contoh misalnya nomor 2 itu makna pendidikan Islam. Nah, berarti nanti minggu depan sudah ada yang mempresentasikan tentang makna pendidikan Islam. Ya. Itu untuk tugas terstruktur. Karena sinkronusnya cuma 4, berarti nanti makalah itu tetap dibikin ya, dibikin. Tapi fokusnya nanti berarti tidak presentasi ya, asinkronus berarti kan? Ya, asinkronus. Tapi saudara yang 4 ini, yang 4 orang itu harus mempublish makalah tentang makna pendidikan Islam di grup kita. Di grup kita ya, di grup A1. Nanti pembahasannya baik diskusi maupun penugasan sekitar itu. Diskusi maupun penugasan sekitar makna pendidikan Islam ya. Itu contohnya. Jadi siapa yang membuat makalahnya? Berarti yang kelompok 1 itu. Ya. Saya lupa dikira saya harus ada presentasi lagi ya. Jadi asinkronus ya.
asinkronus kewajiban yang penting bisa mempublish di grup. Oh, ini makalah kami. Makalah tentang makna pendidikan Islam, gitu ya. Terus sampai kepada 10 kelompok. Itu apa? Tugas terstruktur, ya, tugas terstruktur. Nah, bagaimana sistematika makalahnya? Makalah maksimal 10 halaman saja. Ya, tulis itu. Makalah maksimal 10 halaman, ya. 10 halaman, 1,5 spasi, ya. Kemudian kertasnya A4, ya. Kertasnya A4 dan referensinya minimal 10 buku atau jurnal. Minimal berapa? 10 buku atau jurnal. Ya, 10 buku atau jurnal. Ya. Oke. Nanti sistematikanya adalah di halaman pertama nanti tulis judulnya. Misalnya judulnya adalah makna pendidikan Islam, ya. Makna pendidikan Islam. Kemudian A, pendahuluan. Pendahuluan. Saudara memberi apa? Pengantar, ya. Pengantar tentang makna pendidikan Islam. Misalnya bla 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 secara apa? Secara umum, ya. Dan jangan lupa di paragraf akhir di pendahuluan itu dituliskan permasalahan yang akan dikaji dalam makalah tersebut. Redaksinya begini. Dalam makalah singkat ini akan dikaji hal-hal sebagai berikut. 1. Pengertian pendidikan Islam, misalnya. 2. Unsur-unsur pendidikan Islam, misalnya, ya. 3. Misalnya lingkungan pendidikan Islam, misalnya, ya. Ya, misalnya contoh itu. Atau apa? Yang pertama pengertian pendidikan Islam. Yang kedua unsur-unsur, misalnya. Ini contoh ya, contoh. Unsur-unsur pendidikan Islam. Yang ketiga lingkungan pendidikan Islam. Nah, 3 persoalan itulah yang nanti saudara kaji dalam halaman-halaman berikutnya. Ya. Itu apa posisinya di mana? Di paragraf akhir pendahuluan. Ya, di paragraf akhir pendahuluan. Nah, tadi kan sudah A pendahuluan, maka selanjutnya sub B-nya, sub A tadi pendahuluan, sub B-nya adalah permasalahan pertama. Permasalahan pertama itu apa? Pengertian pendidikan Islam. Ya. Saudara bahas pengertian pendidikan Islam misalnya secara etimologis apa, secara terminologis apa, menurut pendapat pakar bagaimana, bla 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 bla. Dengan mengutip buku-buku rujukan. Dengan mengutip buku-buku rujukan. Ingat, buku rujukannya dikutip dengan body note. Dengan apa? Body note. Body note apa? Misalnya begini. Menurut Ahmad dalam kurung 2022.213 kurung tutup bahwa pendidikan Islam adalah upaya sadar dari orang dewasa bla 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 bla. Nah, itu penulisan menurut Ahmad dalam kurung
2.211 atau 13 itu adalah cara-cara apa? Penulisan kutipan secara body note, ya. Secara apa? Body note. Ya. Body note. Nah, di situ saudara ambil rujukan-rujukannya tadi dari buku-buku atau jurnal. Saudara kenal jurnal? Jurnal? Kenal jurnal nggak? Halo? Ada yang kenal jurnal nggak? Nah, nanti googling ya. Googling. Nanti googling jurnal pendidikan Islam. Jurnal itu adalah publikasi ilmiah dari penelitian-penelitian para ilmuwan. Ya. Jadi ilmuwan itu setelah meriset, setelah penelitian, itu mempublikasi hasil-hasilnya dalam bentuk artikel jurnal. Dalam bentuk artikel jurnal. Nah, itulah saudara bisa menggunakan sumbernya salah satunya jurnal. Atau buku atau e-book. E-book, buku digital boleh. Ya. Buku digital boleh, buku yang fisik juga boleh. Jurnal apalagi sangat boleh. Ya. Nanti setelah ini saudara browsing-browsing apa itu jurnal, ya. Nanti juga ketemu sendiri. Oke, berarti tadi apa? A, pengertian. Kemudian kalau sudah dibahas bla 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 bla, option C. Sekarang C itu adalah masalah yang kedua tadi, unsur-unsur pendidikan, ya. Maka dibahas, unsur pendidikan adalah bla 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 bla. Saudara mengutip ini, mengutip anu, bla bla bla, sampai kepada pembahasan saudara menemukan bahwa unsur pendidikan Islam adalah 1, misalnya pendidik, 2, peserta didik, 3, lingkungan pendidikan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jangan lupa rujukannya juga. Kemudian option apa? A, pendahuluan, B, tadi apa? Pengertian, C, unsur-unsur, D. D itu adalah lingkungan pendidikan. Maka saudara juga bahas bla 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 lingkungan pendidikan. Nah, kemudian setelah dibahas itu sudah berarti 3 materi, 3 masalah itu sudah saudara bahas. Tinggal E simpulan. Ya, E simpulan. Simpulannya karena tadi masalahnya 3, berarti nanti simpulan pertama, simpulan kedua, simpulan ketiga, ya. Baru setelah itu halaman berikutnya adalah referensi, bukunya ditulis. Saudara bikin makalah itu bukunya dari mana? Ya, bukunya apa saja? Kitabnya apa saja? Ditulis di situ, ya. Ditulis. Oke? Itu tugas apa? Tugas terstruktur. Kemudian ada lagi UAS UTS. Itu sih nanti bisa dibicarakan dulu. Satu lagi adalah tugas mandiri. Ya, tugas mandiri. Ah, tugas mandirinya ini saja. Saudara setiap mahasiswa bisa mereview artikel jurnal. Berapa yang direview? Yang direview 10 artikel jurnal. Apa keuntungannya? Keuntungannya kalau saudara mereview jurnal itu
nanti jurnal itu bisa dijadikan referensi. Ya. Jurnal tersebut bisa dijadikan referensi untuk makalah saudara, ya. Tapi nanti ini tugas mandiri dikumpulkan menjelang UAS saja. Nanti di pertemuan ke-10. Ketika saya presentasi yang ketiga, ya, yang ketiga. Ya, oke. Itu saudara bisa mengumpulkan tugas. Gimana caranya? Setiap satu artikel jurnal saudara review cukup 1 halaman. Cukup 1 halaman. Jadi berarti 10 jurnal berarti 10 halaman. Isinya apa? Isinya adalah pertama, apa yang ditulis atau isi dalam tulisan artikel itu apa? Yang kedua, analisis. Yaitu apa? Apa sih kelebihan dan kekurangan tulisan tersebut? Nah, cuma 2 saja. Isi review, isinya adalah melaporkan isi jurnal tersebut. Dan yang kedua, menganalisis isi tersebut. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Berarti apa? 1 lembar untuk 1 artikel. Paham Tum? Paham belum? Paham. Insyaallah. Insyaallah. Itu tugas mandiri. Nah, jadi Pak Hina. ulangi lagi, kehadiran tidak boleh kurang 70%. Kemudian tugas terstruktur, UTS, UAS, dan tugas mandiri. Ada 5. Ada 5 penilaian. Ya. Ada 5 penilaian untuk sampai kepada saudara mendapat nilai akhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf, tadi saya jaringan terputus, Pak. Jadi saya kurang jelas, Pak. Aduh. Mungkin ada teman-teman nanti yang bisa kasih tahu. Kalau belum jelas, nanti dikasih tahu sama teman-temannya aja. Iya, teman-teman ada yang bersedia memberitahu saya nanti. Boleh minta tolong ya, soalnya saya jaringan terputus lama. Tadi intinya tadi, kehadiran, tugas terstruktur, UTS, UAS, sama tugas mandiri. Nah, Insyaallah Mbak, kan ada. Oh, udah record, ada di record tuh, ada. Oh ya, makasih Pak Kosma. Nah, nanti itu aja, dengerin rekodnya, ya. Oke, Ya, sip, siap, bagus. Nah, intinya tadi sudah nanti direkod di itu. Yang jelas nanti berarti UTS di pertemuan ke-8 ya. Dicatat UTS di pertemuan ke-8. UAS-nya di pertemuan ke-14. Ya. UTS di pertemuan 8, UAS-nya di pertemuan 14. Ya. Yang sinkronus saya 1, 6, 10, 13. 1, 6, 10, 13. Ya. Yang lainnya asinkronus, dipublish makalahnya, nanti diskusinya sekitar makalah tersebut, dan
dengan tugas-tugas, ya, semacam itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, kalau cukup saya masuk ke materi pertama. Ada sekitar 20 menit ya. 20 menit. 20 menit. Saya masuk ke materi pertama. Oke. Nanti Kosma ada yang bisa ini ya, aduh. Ada yang sekarang bisa ini Japri. Nanti saya kasih ini link materinya. Iya, Pak dosen, gimana Pak dosen? Japri ke siapa? Bisa Japri nggak? Bisa Japri. Oh, boleh Pak dosen. Ya. Japri sekarang. Mana? Bentar ya Pak. Ya. Sudah Pak dosen? Oke. Bentar. Oh ya, oke. 83 16. Oke, saya kasih ininya ya. Oke, itu saya kirim itu. Bisa screen ini enggak? Iya Pak dosen, lagi download dulu. Oke. Oke, sambil jalan ya. Jadi kita masuk kepada hakikat pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu secara sederhana apa menurut saudara? Coba ada yang bisa memberikan itu. Apa pendidikan Islam itu? Pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam, Pak. Oh, oke. Pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Saya kira secara simpel Seperti sudah itu. bagus. Ya. Sekarang apa arti pendidikannya sendiri? Pendidikan. Kalau menurut saya Pak dosen, pendidikan Islam itu suatu pembelajaran yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dan hukum-hukum Islam. Kaidah dan hukum Islam ya. Oke. Ya ada benarnya juga. Walaupun tidak sepenuhnya karena pendidikan itu kan kalau kita merujuk pada kata robba yurobi ya. Dari kata robba yurobi tarbiyatan. Itu ada pengertian membimbing, mengayomi,
mengarahkan, ya, mengarahkan kepada dari orang yang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Nah, berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, ya. Artinya pendidikan tidak hanya sekedar pembelajaran. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer of knowledge, ya. Tapi pendidikan itu juga transfer of value. Transfer nilai-nilai. Ya. Kalau hanya transfer of knowledge itu hanya kognitif. Ya. Kita biasanya menggunakan teori taksonomi Bloom, ya. Taksonomi Bloom itu ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Ya, pendidikan itu biasanya pembelajaran itu atau pendidikan itu tidak lepas 3 ranah ini, yaitu aspek kognitif, itu istilahnya otak, aspek afektif itu sikap, attitude, ya, moral, dan aspek psikomotor. Psikomotor itu aspek actionnya, bisa mempraktekkan, bisa misalnya mempraktekkan sholat, itu berarti aspek psikomotor, ya. Bisa mempraktekkan wudhu, itu berarti psikomotor. Nah, sehingga apa? Yang 3 aspek tersebut kemudian didasari oleh nilai-nilai Islam. Kalau nilai Islam tentu apa? Sumbernya tidak lain apa? Secara umum sumber primernya adalah Quran dan As-Sunnah. Walaupun dalam tataran yang lain nanti banyak ada yang qiyas, ijma kalau dalam hukum, ya. Dalam yang lain misalnya asharus sahabah segala macam, atau salafus af'alus salafus sholihin, itu juga bisa menjadi sumber-sumber pendidikan Islam. Nah, jadi itu sudah dibagi, ya. Itu slide-nya. Nah, maka saya menulis itu pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran agama Islam serta mengintegrasikannya dengan nilai-nilai keilmuan dan kemasyarakatan, ya. Jadi pendidikan Islam itu sebuah sistem yang integratif. Tidak hanya aspek tadi kognitif saja, tidak hanya aspek afektif saja, tapi juga ada aspek psikomotor, dan 3-tiganya harus terwadahi dalam sebuah sistem pendidikan, ya. Tentu pendidikannya tadi nilai-nilainya adalah nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Oke, di situ tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, pembentukan akhlak mulia. Nah, ini tentu selaras dengan misi Nabi, liutammima makarimal akhlak. Jadi bukan kita mendidik anak itu bukan untuk menjadi pinter, tapi harus menjadi akhlaknya yang mulia. Pinter itu salah satu aspek yang juga mendukung terciptanya akhlak yang mulia. Si anak itu bisa dilatih aspek kognitifnya supaya dia peka terhadap aturan-aturan, dia peka terhadap hitungan-hitungan, ya. Dia peka terhadap rumusan-rumusan, ya, yang itu diperlukan juga dalam konteks pendidikan selanjutnya, ya.
Yang kedua adalah pembentukan kepribadian muslim, yaitu membantu individu dalam mengembangkan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Ya, ini syakhsiahnya ya, kepribadian dari seorang muslim itu kan contoh uswah yang teladannya adalah Rasulullah. Maka secara sederhananya pendidikan Islam itu bagaimana menciptakan sosok-sosok seperti Rasulullah. Ya, akhlaknya baik, bermasyarakat dengan baik, menghargai orang-orang yang punya keyakinan lain, ya, perangainya baik, selalu membantu orang, tidak pilih kasih, ya, semacam itu. Nah, itu kepribadian yang ya kita sangat bersyukur ada tipologi yang bisa kita contoh, ya, yaitu Rasulullah SAW. Yang ketiga, pengetahuan agama yang mendalam, ya, tujuan di antara, yaitu menyediakan pengetahuan yang mendalam mengenai ajaran Islam serta pemahaman yang benar terkait dengan kehidupan beragama. Ya, ini tentu pendidikan Islam itu mengajarkan ada akhlak, ada sejarah, ada bahasa Arab, ya, ada macam-macam. Nah, itu dalam pendidikan Islam, sederhananya konteks kita itu pendidikan Islam itu seperti apa yang diajarkan di madrasah, apa yang diajarkan di pesantren, apa yang diajarkan di lingkungan pendidikan, di mana di situ tumbuh dan berkembang di seantero Nusantara kita ini adalah lembaga-lembaga yang membina anak-anak kita, putra-putri kita menjadi generasi yang hebat, ya. Oke, itu tujuan pendidikan Islam. Nah, tadi pengertian pendidikan Islam itu bisa juga didekati dalam rangka 3 hal, yaitu integrasi ajaran agama dan ilmu pengetahuan, pentingnya akal dan hati dalam pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan rohani dan fisik. Nah, jadi, ya, itu. Sekarang slide yang ketiga, Mas. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Yang ketiga. Slide-nya yang ketiga. Nah, oke. Jadi pengertian pendidikan Islam itu bisa didekati dengan 3 paradigma, ya. Bisa didekati atau aspek-aspek pendidikan Islam itu bisa didekati dengan 3 aspek ini, yaitu integrasi ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Di mana pendidikan agama Islam menggabungkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan untuk mencapai kebermanfaatan dalam kehidupan sehari, ya. Jadi saya kira kita beragama itu juga didukung oleh pengetahuan. Beragama yang baik tanpa didukung dengan pengetahuan, saya kira akan susah. Contoh sekarang, bagaimana kita mengukur jadwal waktu sholat. Nah, sekarang kita gampang karena ada ilmu astronomi, ilmu perbintangan yang bisa memprediksi bahkan secara presisi kapan gerhana bulan, kapan gerhana matahari, kapan pergantian bulan, bagaimana pergantian bulan purnama misalnya. Itu sangat didukung. Bagaimana menentukan awal Ramadan, awal Syawal, itu kalau tanpa pengetahuan kita akan susah. Nah, itu tentu itu juga makna yang tergantung dalam pendidikan Islam. Jadi integrasi antara ilmu dan
sains atau pengetahuan ya. Yang ketiga, pentingnya akal dan hati dalam belajaran. Dua kutub ini, akal itu merepresentasikan logika, hati merepresentasikan adalah intuisi ya. Maka pendidikan Islam itu harus berjalan dalam dua ranah itu. Akalnya dikembangkan, hatinya juga dikembangkan. Maka kemudian dalam Islam ada disiplin tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu untuk kebersihan hati. Ya, di mana kita akhlak kita ditingkatkan dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan rohani dan fisik. Ya. Pendidikan Islam bisa dimaknai pendidikan yang menyeimbangkan kebutuhan rohani dan fisik. Kita merasakan bahwa kita tidak hanya butuh makan, kita tidak butuh hanya minum, tapi kita juga butuh ketenangan, butuh perhatian, butuh dukungan. Nah, itu adalah penyeimbangan antara fisik dan non-fisik, rohani dan fisik. Nah, pendidikan Islam itu mengangkat atau mengarahkan bagaimana keseimbangan antara kebutuhan fisik dan rohani itu terpenuhi dengan baik. Ya, dengan baik. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya, prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Satu, kehendak Allah sebagai landasan utama. Ya, ini lillahi ta'ala. Makanya saya menghimbau saudara-saudara sekarang yang sudah masuk PJJ-PAI, baik reguler maupun yang beasiswa, tanamkan niatnya lillahi ta'ala. Karena itu inti dari prinsip-prinsip Islam. Kenapa? Kalau kita tidak lillahi ta'ala, buat apa berlama-lama? Buat apa sambil kalau dari ada yang kemarin kalau cari sinyal sampai harus keluar desa gitu ya. Nah, tapi karena lillahi ta'ala maka dilakukan dengan senang hati. Ya. Itu prinsip pendidikan Islam. Yang kedua, pembelajaran yang terus-menerus. Long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Kita dari bahkan saya tesis saya tentang pendidikan pranatal ya. Pendidikan pranatal itu pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya sebelum lahir. Jadi ini Mas Teten ya, ini yang mau nikah ini. Itu harus mulai mendidik anak itu mulai dari sebelum jadi. Enggak, Pak. Ya. Ya, enggak, Pak. Nah, kitanya jadi soleh dulu. Istri kita solihah. Melakukannya dengan baik. Banyak berdoa. Nanti kalau jadi, janinnya sering diajak ngobrol. Ya, sering diajak ngobrol. Nah, ayo kita sholat subuh. Ditepuk-tepuk itu. Kalau sudah hamil ya. Tepuk-tepuk. Nah, ayo kita sholat subuh. Oke, Pak. Nah, ayo kita mengaji. Nah, walaupun dia dalam kandungan, kalau sudah dibiasakan itu, dia akan merespon. Kalau ditepuk, ayo nak, ayo sholat subuh, nanti dia nendang. Dek, gitu ya. Itu artinya sebelum lahir pun anak kita itu dididik dengan treatment bagaimana kita yakini anak kita itu mendengar. Anak kita itu walaupun belum lahir mendengar dan memahami aktivitas kita. Nah, maka itu sebelum lahir
itu sering didengarin juga ayat-ayat Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak berdoa. Dan nanti mudah-mudahan anak kita ini tidak hanya sesudah nanti lahir didik, tapi sebelum dididik juga sudah dikasih pendidikan. Yaitu namanya pendidikan pranatal. Pendidikan sebelum lahir. Ya. Banyak buku-bukunya tentang pendidikan pranatal ya. Oke, yang ketiga prinsipnya pendidikan yang berdasarkan keikhlasan tuh. Ikhlas itu kalau dalam konteks iman, Islam, ihsan itu ya tatarannya ihsan, ya. Ikhlas itu tatarannya ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kamu beribadah seolah-olah saudara melihat Allah. Tapi jika tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Allah melihat perbuatan kita. Allah melihat apa yang dilakukan kita. Maka kemudian apa? Timbul rasa ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala. Nah, itu prinsip yang ketiga. Jadi prinsipnya kehendak Allah, pembelajaran terus-menerus, dan pendidikan berdasarkan keikhlasan. Oke, lanjut. Nah, elemen-elemen dalam pendidikan Islam ini secara umum ya. Ada Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah sunnah ya, al-hadis. Ada guru. Guru itu adalah apa? Sosok pembawa risalah ya setelah kenabian ya, itu kepada guru, kepada masyayikh, kepada kiai, kepada ustadz ya. Yang ketiga adalah siswa ya. Elemen pendidikan Islam itu sebenarnya tidak hanya 3, itu masih ada lingkungan juga ya, ada juga kurikulum, bisa juga metode ya. Itu biasanya tidak hanya 3. Nah, ini secara umum elemen-elemen pendidikan Islam itu guru, siswa, dan Al-Quran. Di dalamnya adalah al-hadis ya, sunnah. Oke. Pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan. Yang pertama, mengokohkan iman. Tentu jelas ya. Menghadapi tantangan modern, pendidikan Islam bisa membentengi kemajuan zaman. Yang ketiga, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendidikan Islam, maka seluruh masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu waktunya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih, saudara-saudara. Jangan lupa difoto. Ini sudah yang foto sebagai bukti. Sudah foto, Mas? Tolong on cam semua. Ya. Untuk dokumentasi silakan dipoto. Ya, silakan siapa yang mau foto? TPC dokumentasi Pak, ada 2 orang di sini yang ya, dari silakan. luar. Sudah? Oh maaf, punya saya dokumentasi tapi jaringannya nggak stabil, jadi nggak ada gambarnya. Oh, yang ada aja, screenshot aja, screenshot. Siap, Atau siap. yang siap aja, yang pakai Ya, itu siap. siap aja. Siapa aja yang Sudah Pak. Sudah di screenshot. Silakan yang lain screenshot. Yang di laptop. Sudah. Sudah Oke. Pak. Terima kasih ya. Kita akhiri sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat ya. Oke. Dadah teman-teman. Ya, Akhirnya bisa kenalan kita semua ya. Berkat Pak dosen. Kalau nggak gitu kita belum bisa saling kenal mengenal seperti yang tadi ya. Iya, betul. Mbak Mitri kelihatannya humble sekali. Tadi saya sering terputus internet saya, jadi saya jadi kurang jelas. Tadi kita disuruh bikin makalah atau gimana itu ya teman-teman? Ya nanti dibagi kelompok. Buat dulu grup, dibuatkan makalahnya. Ini nanti sekretaris ya, merekap tadi apa. Oh jadi itu Ada tugas rekodnya. makalah berkelompok.